Baik adik-adik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, maaf ini ada beberapa kesalahan teknis berkaitan dengan pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, eh, mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan keberkahan, kemanfaatan kegiatan kita sore hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup. Adik-adik, sore hari ini kita akan ketemu dengan narasumber yang berbeda. Hari ini kita akan bertemu dengan, kalau kita udah lihat seperti Pak Menteri nih. Ini Pak Menteri dari Wonogiri. Oke. Kita akan ketemu dengan Pak Witono. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Witono. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suga, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Mohon maaf ini Pak Wid dan adik-adik semua. Hari ini kita sedikit ada kendala karena berkaitan dengan akun kita yang biasanya kita pakai. Hari ini hanya 100 yang bisa masuk ke Zoom. Berarti nanti sisanya semuanya harus ngikutin di YouTube. Tadi beberapa kali ada kendala dengan akun kita yang kemarin. Jadi hari ini mohon maaf sekali. Kak Soga mohon maaf kepada adik semua teman-teman yang ada di ruangan, terutama di yang tidak bisa bergabung. Kita hari cuma 100. Tapi mudah-mudahan nanti di YouTube tetap bisa ngikutin. Oke Kak Wid, karena kita sedikit molor, nah ini Kak Wid tetap nanti haknya tetap 40 menit untuk Kak Wid. Silakan Kak Wid, monggo. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua yang hadir di room ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Meskipun adik-adik yang beragama Islam, saya yakin semua berpuasa. Tapi insya Allah sambil menunggu berbuka puasa, kita akan diskusi ya, diskusi. Kalaupun tidak diskusi ya nanti saya akan menyampaikan semacam paparan singkat, kemudian adik-adik nanti bisa menanggapi apa yang saya sampaikan. Kemudian yang saya sampaikan barangkali bukan uraian materi yang detail, tetapi hanya kerangka berpikir saja. Jadi anak-anak kalau nanti ingin mendalami materi-materi yang saya sampaikan, adik-adik bisa melihat di buku maupun bisa browsing. Jadi saya hanya akan menyampaikan kerangka saja. Itu pun nanti barangkali tidak nyaman karena mungkin terlalu banyak teks ya. Tapi saya berupaya untuk tidak memberikan konsep-konsep yang sangat letterlek gitu, sangat kaku. Hanya bahan diskusi saja supaya nanti adik-adik paling tidak bisa memahami kerangka atau alur dari materi kita. Karena nanti materi kita mendalami tentang IPS terpadu sebetulnya, tapi lebih fokus ke sejarah. Supaya lebih bisa memahami alurnya, ini saya mencoba untuk izin share screen. Pak Sugeng. Silakan. Baiklah anak-anak, adik-adik semua, Pak Suga dan seluruh hadirin, pada kesempatan hari ini saya perkenalkan, nama saya singkat hanya 6 huruf, Pak Witono, dipanggil Pak Wit. Lahir besar di Wonogiri, kemudian pendidikan S1 di
IKIP Semarang, sekarang menjadi UNES. Kemudian pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS, lulus tahun 2010. Kemudian sekarang saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Pohpelem, Kecamatan Pohpelem, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mungkin nama yang asing bagi adik-adik, meskipun di Jawa Tengah, apalagi di luar pulau. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya akan membahas materi. Untuk materi kita tentang sejarah, yaitu masa kedatangan bangsa-bangsa Barat. Barangkali nanti bahasa saya lugas, karena penjajah ya, penjajah. Yang ini nanti akan berdampak pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena orientasi kita pada OSN, maka nanti saya akan menyampaikan kerangka yang di situ nanti sebagai bahan untuk menganalisis, bukan bahan untuk dihafalkan atau mendalami, bukan. Tapi ini semata-mata kerangka sebagai bahan untuk menganalisa materi kesejarahan, ya, materi kesejarahan. Kebetulan kemarin sudah ada narasumber yang membahas tentang materi ini. Jadi nanti saya lebih banyak ke pengantarnya dulu, pengantar memahami sejarah, supaya nanti anak-anak tahu kerangka besarnya. Jadi kalau kita memahami desain besarnya, kemudian nanti kita akan semakin menyempitkan, kemudian mendalam, menghubungkan fakta-fakta sejarah, ya, kemudian melakukan analisis untuk memberikan justifikasi. Kalau mengerjakan soal, ya memilih pilihan yang terkait dengan soal. Karena kita tahu bahwa untuk soal-soal OSN itu bukan soal-soal biasa, tetapi soal-soal yang di situ lebih memberikan evaluasi pada kita sejauh mana tingkat literasi kita. Tingkat literasi dan sejauh mana kita memahami persoalan itu secara utuh. Di dalam materi sejarah itu dilatih untuk mengenal peristiwa itu tidak hanya di lingkup yang sempit, tapi dalam lingkup yang lebih luas. Waktunya panjang, kemudian faktor-faktor penentunya juga banyak. Sebagai pembuka, ini saya ajak untuk mengenali unsur sejarah terlebih dahulu. Sebenarnya hanya sederhana sejarah itu. Ada 3 unsur yang nanti menjadi bahan kita untuk menganalisis. Ya, meskipun sederhana ya. Kalau sejarah itu ada unsur manusia, man pelaku ini. Jadi setiap peristiwa sejarah itu pasti dilihat pelakunya. Kemudian ada waktu, kapan. Jadi kalau manusia itu siapa itu bisa orang, bisa kelompok orang, ya, yang memiliki berbagai ciri khas, karakteristik, kemudian juga background dan sebagainya. Kemudian waktu ini kaitannya dengan bisa tahun, bisa masa tertentu, ya, yang itu bisa bersifat kualitas, bisa bersifat kuantitas. Kuantitas itu bisa angka-angka, ya, tapi kalau waktu itu bisa kurun, karena kadang-kadang waktu atau fakta sejarah itu tidak bisa dilihat kapan, tahun berapa, bulan apa, hari apa, itu kadang-kadang tidak bisa. Sehingga waktu itu hanya kualitas kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah ruang. Ruang itu adalah tempat atau spasial. Setiap pelaku di ruang waktu tertentu, itu berada di sebuah ruangan atau spasial tertentu. Jadi pertanyaannya adalah di mana? Pertanyaannya adalah
di mana. Jadi siapa, kapan, dan di mana. Kemudian 3 unsur ini nanti akan terjadi proses untuk saling itu ya manusia pada waktu tertentu, kemudian di mana tempatnya itu terjadi sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa sejarah. Nah, dari 3 atau 4 unsur ini menjadi landasan kita untuk mengenali peristiwa kurun waktu tertentu. Nanti kita akan membahasnya lebih mendalam, lebih fokus di ruang tertentu. Jadi anak-anak ada 3 unsur ini yang akan kita pelajari. Jadi serumit apapun sejarah itu ya pasti ada unsur manusianya, ada waktunya, ada ruangnya. Siapa, kapan, dan di mana. Kemudian terjadi peristiwa apa. Nah, inilah yang menjadi landasan kita untuk berpikir. Kemudian nanti kita menggunakan berbagai analisa. Analisa sejarah itu bisa sebab akibat, ya bisa berkaitan dan seterusnya. Jadi tidak harus sebab akibat berkaitan atau berulang, ya, ada berulang dan seterusnya. Kemudian berikutnya anak-anak, adik-adik, jelas ya. Sebelum kita mengenali sejarah Indonesia, barangkali kemarin juga sudah disampaikan, kita supaya terbangun di dalam pikiran kita itu semacam alat untuk mengetahui kronologis sejarah, kita buat frame, ya, frame waktu, urutan waktunya seperti apa. Meskipun ini bukan paten, tapi paling tidak membantu kita untuk mengenali kurun waktu. Beberapa ahli memang menggunakan pendekatan ini untuk memudahkan kita mengenali waktu. Jadi babak sejarah Indonesia itu paling tidak bisa digambarkan di awal-awal. Sebetulnya ini belum masuk sejarah, tapi namanya masa prasejarah atau praaksara. Kita bangsa Indonesia pernah mengalami masa praaksara. Kalau di literatur kita, kapan kita mengenal Indonesia sebagai suatu kesejarahan atau kurun waktu sejarah. Pada masa praaksara itu adalah kata-katanya saja praaksara. Jadi sebelum dikenal aksara. Batasnya adalah zaman menuju sejarah itu batasnya adalah aksara. Ketika di suatu wilayah, di sebuah bangsa itu sudah dikenal aksara, maka dianggap komunitas masyarakat itu atau bangsa itu sudah masuk babak baru, ya, masuk babak baru, yaitu babak sejarah, bukan lagi prasejarah atau praaksara, tetapi zaman aksara atau zaman sejarah. Barangkali adik-adik nanti pertanyaannya, loh kok mengapa aksara? Kok tidak bahasa misalnya? Mengapa kok aksara tidak temuan benda misalnya? Nanti kita diskusikan. Barangkali nanti adik-adik juga bisa bertanya atau nanti bisa mengungkapkan. Kemudian berikutnya, babak yang kedua itu adalah masa Hindu-Buddha. Kalau babak awal tadi, babak praaksara itu batasnya adalah di akhir abad keempat atau di awal abad 5 Masehi. Jadi kalau kita bandingkan dengan bangsa lain, barangkali kita mungkin agak tertinggal ya. Misalnya di Irak, ya, di Irak itu barangkali mengenal aksara itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Di Mesopotamia itu ya. Itu mengenal tulisan sudah kira-kira 2.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Sedangkan kita itu ada bukti-bukti sejarah atau bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa ditemukan aksara di Indonesia, dalam tanda petik Indonesia, atau di wilayah Nusantara itu di awal abad 5 Masehi
atau di akhir abad 4 Masehi. Kemudian masuklah masa Hindu-Buddha. Mengapa disebut zaman masa Hindu-Buddha atau kita kategori ini? Karena pada saat ditemukan, ya, pada saat ditemukan huruf-huruf yang berbahasa Sanskerta itu bercirikan Hindu, bercirikan Hindu. Kemudian nanti pada zaman yang sezaman itu juga berdampingan ciri khas Buddha. Maka nanti ada zaman di mana dominasi fakta-fakta historis itu dari mulai abad ke-4 akhir atau awal 5 Masehi sampai 1400 Masehi itu bercirikan Hindu-Buddha. Sehingga untuk memudahkan ini kita masukkan ke babak masa Hindu-Buddha. Paling tidak kita sudah bisa memahami alurnya. Jadi masa Praksara, kemudian masuk masa Hindu-Buddha. Kemudian yang alur ketiga, ini masuk masa Islam. Ya, masuk masa Islam. Kalau kita melihat tahunnya kapan, sebetulnya ya kita tidak bisa membuat garis, itu tidak bisa. Karena setiap wilayah di Indonesia itu ada perbedaan-perbedaan pengaruh, misalnya masa Islam. Ketika di tanah Arab itu abad 6 Masehi sudah berkembang Islam, ya, Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi atau tahun gajah. Ya, jadi 571 itu artinya kan di abad ke-6. Di abad ke-7 itu di beberapa tempat di Indonesia sudah ada ciri pengaruh Islam. Abad 7 meskipun hanya terbatas di wilayah-wilayah pantai di mana aktivitas perdagangan antar pulau, antar wilayah itu terjadi, itu sudah ada ciri Islam. Tetapi Islam mulai nampak berpengaruh paling tidak di abad ke-10. Nanti adik-adik bisa membaca literaturnya. Apakah di abad 10 itu sudah ada peninggalan-peninggalan Islam? Ya, sudah ada. Bahkan di abad 7, 8, 9 itu sudah ada. Perkampungan-perkampungan Islam di daerah pesisir itu sudah ada. Ya, artinya sudah ada pengaruh Islam masuk wilayah Indonesia. Tetapi belum begitu mendominasi. Tetapi mulai abad ke-11, apalagi abad 13, itu Islam sudah tampak. Maka ciri abad ini kita namai abad atau masa Islam. Kemudian yang terakhir yaitu masa Indonesia modern. Karena cikal bakal Indonesia ini berangkat dari munculnya nasionalisme, di mana nasionalisme ini berangkat dari upaya untuk melawan kehadiran orang-orang asing, terutama dari Barat. Jadi upaya-upaya terjadinya nasionalisme, ciri khas nasionalisme di Indonesia itu adalah upaya melawan penjajah. Itu namanya nasionalisme. Ya. Nasionalisme ini adalah bibit untuk menjadi atau embrio menjadi Indonesia. Berbeda dengan bangsa Eropa. Ya, itu berbeda dengan bangsa Eropa. Kalau bangsa Eropa, lahirnya nasionalisme itu justru karena menjajah. Ya. Semakin banyak menjajah, maka ada semacam kebanggaan. Ada semacam rasa nasionalisme yang tinggi. Tetapi sebaliknya, negara yang terjajah itu muncul rasa nasionalisme karena melawan penjajahan. Karena apa? Identitasnya berbeda. Kesamaan identitas, persamaan nasib, persamaan cita-cita, itulah yang nanti akan membuahkan nasionalisme di Indonesia. Maka kehadiran bangsa-bangsa asing itu memicu lahirnya nasionalisme dan nanti akan lahir kelompok-kelompok ya kedaerahan, kemudian nanti akan menyatu menjadi sebuah kekuatan yang mengatasnamakan wilayah Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Jadi gambaran besarnya seperti itu. Jadi adik-adik kalau nanti belajar sejarah, paling tidak nanti memiliki alat untuk mengukur
atau mengetahui kronologi waktu. Kalau kita ngomong masalah Pangeran Diponegoro, ya Pangeran Diponegoro, tentu tidak di warna kuning itu, ya, tidak di masa Hindu Buddha. Apalagi tidak mungkin di masa Praksara. Gitu. Kemudian kalau kita ngomong masalah Soekarno, masa Soekarno, barangkali tidak di blok yang hijau itu atau di kuning. Karena Soekarno itu muncul ketika menghadapi penjajah, berada di blok yang warnanya merah. Dari bahan ini, dari empat peta babak sejarah Indonesia ini, nanti adik-adik bisa membuat peta lebih sempit lagi. Misalnya, masa Praksara nanti kan ada pembabakan lagi, berdasarkan batuan yang ditemukan. Yang paling kuno namanya batu, artinya kalau di lapisan bawah, ya, itu ada batu Paleolitikum, jadi batu Paleolitikum. Kemudian nanti di atasnya, di tengah ada Mesolitikum. Kemudian yang paling atas namanya Neolitikum. Jadi pembabakan ini juga nanti dibuat, adik-adik bisa membuat babak sendiri. Oh, ciri-ciri Paleolitikum itu seperti apa? Digunakan oleh orang-orang seperti apa cirinya? Atau pembabakan berdasarkan bagaimana ciri kehidupan sosialnya. Ada manusia-manusia awal, manusia-manusia yang memiliki ciri berburu dan meramu tingkat awal. Ya, kemudian berburu dan meramu tingkat lanjut. Masing-masing punya ciri khas. Cara menggunakan alat, cara berkomunikasi, ya, cara hidup, itu berbeda dengan manusia-manusia masa misalnya bercocok tanam. Jadi masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, kemudian masa perundagian. Masing-masing punya ciri khas. Nah, nanti adik-adik bisa membuat peta-peta yang semakin kecil atau babak-babak yang sempit untuk mengenali lebih mendalam. Jadi ini hanya kerangka besarnya saja. Termasuk juga di masa Hindu-Buddha. Nah, masa kerajaan-kerajaan awal Hindu, masa kerajaan Buddha, kemudian masa akhir kekuasaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mungkin diakhiri dengan kerajaan Mataram atau kerajaan Majapahit. Gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa membuat kerangka lebih kecil. Pada masa-masa keruntuhan kerajaan Islam ya, di Jawa, nanti tahun 1400 Masehi, adik-adik bisa melihat ketika nanti mulai masuk pengaruh Islam yang kuat. Karena salah satu keruntuhan kerajaan Islam di Jawa itu kan karena nilai-nilai Islam yang berbeda dengan masa-masa Hindu-Buddha. Ya, kalau di Hindu-Buddha di situ ada strata-strata, ya, ada kelas-kelas, ada kelompok bangsawan, ada kelompok rohaniwan, ada kelompok rakyat. Nah, rakyat saja nanti juga ada bagian, ada kasta. Sementara di nilai-nilai Islam barangkali berbeda. Sehingga nanti tingkat apa ya, dalam tanda petik fanatisme itu berbeda dengan masa itu. Sehingga nanti muncul kerajaan-kerajaan Islam. Jadi nanti bisa mendalami babak masa Islam ini menjadi babak-babak kecil untuk didalami. Ya, karena kerajaan-kerajaan Islam mulai dari Aceh sana sampai nanti di Maluku itu masing-masing memiliki ciri khas. Ya, kemudian memiliki cerita sendiri-sendiri. Kemudian nanti kita masuk ke babak Indonesia modern. Masuk babak Indonesia modern ini yaitu ditandai dengan kehadiran bangsa-bangsa Barat. Di materi saya sebetulnya di materi ini, ya materi kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nanti sekilas saja akan saya uraikan. Sekali lagi saya tidak memberikan kerangka besar, kerangka detailnya ya, adik-adik. Hanya kerangka besarnya saja. Nanti adik-adik sendiri yang bisa mengeksplorasi bahan-bahan itu dari mana saja. Sekarang waktu 10 menit itu saja adik-adik bisa mengeksplorasi materi yang tidak terbatas. Gitu. Ya, ada bisa di YouTube, ya, bisa di browsing di mana saja. Ya, bisa menggunakan aplikasi
chat GPT, ya, nanti diajak untuk diskusi, bisa. Ini sebagai alat untuk kita membedah persoalan secara utuh supaya nanti cara berpikir kita lebih kronologis, tidak tumpang tindih. Nah, tidak tumpang tindih karena kita tidak paham tentang kronologi waktu. Saya lanjutkan, adik-adik, setelah kita mengenali ini, kita masuk ke materi ini. Jadi di materi ini pun saya hanya memberikan gambaran singkat tentang bagaimana penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Jadi kata-katanya mungkin bukan kedatangan bangsa Barat, tetapi lebih ke penjajahan. Karena datang itu para penjajah Barat itu tidak hanya sekedar datang, tetapi ada motif-motif yang melatar belakangi kehadiran penjajah Barat ini. Jadi motif inilah yang nanti akan menciptakan suasana gaduh, ya, suasana gaduh di negeri kita, sehingga nanti banyak sekali kepentingan-kepentingan berada di dalamnya, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang kita rasakan, baik yang positif maupun yang negatif. Dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan besar yang barangkali nanti bisa adik-adik sampaikan. Kami berupaya untuk bisa menanggapi supaya nanti diskusi kita bisa lebih hidup. Nanti kalau seperti ini kan hanya sepihak, ya, yang ngantuk jadi bablas ngantuk, yang lapar jadi bablas lapar. Baiklah adik-adik, langsung saja penjajahan Barat. Kalau kita menyampaikan tentang penjajahan Barat, ini tentu yang dimaksud adalah negara-negara Eropa. Meskipun nanti di akhir-akhir penjajahan itu tidak lagi bangsa Barat. Ya. Karena di tahun 45 kita sudah dua bangsa ya yang melakukan penjajahan di Indonesia. Bangsa Barat masih di Indonesia, pertama Belanda, kemudian nanti juga ada campur tangan Inggris di situ, ya, kemudian nanti juga ada pihak Jepang. Jadi di akhir-akhir penjajahan bangsa Barat dan di awal-awal kita menuju kemerdekaan, itu ada tiga institusi negara yang hadir, meskipun nanti di belakangnya juga banyak, karena sekutu itu kan negara banyak negara. Tetapi yang jelas hadir di Indonesia itu paling tidak ada Inggris, kemudian juga ada Belanda, dan juga ada Indonesia. Meskipun nanti di belakangnya juga ada Amerika dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah sebetulnya ada apa dengan Indonesia? Mengapa kehadiran bangsa-bangsa lain di dunia? Apakah ada sesuatu yang menarik? Seperti ketika bunga dihadiri oleh serangga, oleh tawon, itu pasti ada sesuatu yang menarik. Nah, kemudian ada apa dengan Indonesia? Tentu ini juga pertanyaan besar. Ternyata tidak salah kalau bangsa-bangsa asing, bangsa Eropa terutama, itu hadir di Indonesia. Ibarat ada gula, ada semut, maka Indonesia itu adalah daerah yang manis. Ya, daerah yang manis. Atau seperti cewek yang sangat cantik, yang anggun, yang orang lain itu pengen mendekati, kemudian juga ingin memiliki. Nah ini, kita melihat potensi di Indonesia. Maaf Kak Witano, ininya mic-nya ke pencet unmute. Terima kasih ya. Oke. Saya ulangi, jadi adik-adik, kita akan melihat sisi sederhana saja Indonesia mengapa menjadi tujuan dari bangsa-bangsa Eropa, bangsa Barat. Nah, ini saya berikan gambaran tentang peta, ya, peta sederhana saja menggambarkan bahwa Indonesia berada di posisi silang. Posisi silang itu di satu silangan yang pertama itu samudera dengan samudera.
Kemudian silangan yang kedua, benua dengan benua. Ini tentu suatu letak yang aneh, tidak aneh. Jadi kok bisa menyilang samudra dengan samudra dan benua dengan benua. Ini tentu menjadi faktor bagi negara lain untuk bisa menjangkau Indonesia. Jadi letak ini bisa letak geografis, juga letak astronomis. Apa kaitannya dengan letak ini? Jadi Indonesia itu ternyata menjadi lalu lintas perdagangan dunia dari masa-masa awal abad-abad awal itu sebagai jalur perdagangan dunia, di mana bahan-bahan dagangan itu juga banyak berasal dari Indonesia. Selain menjadi tujuan, juga menjadi sumber dari bahan dagang itu sendiri. Yang adik-adik sudah kenal, yang terkenal adalah rempah-rempah, ya, rempah-rempah. Mengapa kok rempah-rempah? Ya, rempah-rempah ini tentu menjadi bahan dagangan yang sangat berharga pada masa-masa itu. Ada beberapa jalur yang digunakan nanti sebelum ada jalur yang lebih dekat, ya, yaitu jalur laut. Kalau dulu pedagang-pedagang masa yang awal itu berantai melalui darat atau jalur sutra, ya, jalur sutra. Pada waktu itu orang-orang barat tidak bisa langsung atau tidak langsung ke Indonesia karena sudah barang-barang dagangan itu sudah disalurkan oleh pedagang-pedagang lokal, kemudian pedagang-pedagang juga regional sampai ke sana. Orang Eropa kalau butuh bahan dagangan atau bahan-bahan untuk keperluan di sana seperti rempah-rempah tidak perlu datang ke Indonesia, cukup melalui pedagang berantai. Tapi nanti ada masa di mana jalur itu menjadi tertutup sehingga orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Yang kedua, yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan dampak, ini lebih ke dampak, ya. Karena Indonesia itu bagian dari lalu lintas, maka nanti ada kekayaan budaya yang terbentuk dari rangkaian kegiatan ekonomi itu tadi. Kemudian berikutnya angin musim. Nah, angin musim inilah yang nanti juga sangat berpengaruh karena orang bisa datang ke Indonesia jika menggunakan bantuan angin untuk bisa hadir. Kita mengenal dua musim, ya, ada musim hujan dan musim kemarau, ada angin muson barat dan angin muson timur. Nah, dua angin inilah yang nanti menjadi alat untuk transportasi antar wilayah di berbagai tempat Indonesia, baik antar pulau maupun antar bangsa. Kemudian tentu faktor yang lain adalah kekayaan sumber daya alam. Kita di negara yang letaknya di daerah tropis, ya, kita berada di pertemuan jalur ring of fire, ya, jadi patahan-patahan bumi itu berada di Indonesia, di mana ring of fire ini berdampak pada kondisi alam di Indonesia, ya. Karena sering terjadi keluarnya magma dari dalam perut bumi, kemudian seiring dengan waktu kemudian nanti mengalami pelapukan dan seterusnya, nanti sumber-sumber mineral itu terbentuk di sini. Sehingga Indonesia adalah negara yang sangat kaya dari sisi kekayaan sumber daya alamnya, ya, sumber mineralnya, yang ini menjadi bahan baku bagi perdagangan masa kuno sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Ini menjadi jadi paling tidak beberapa hal inilah yang nanti menjadi pemicu bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa menguasai Indonesia. Dan ini tentu menjadi bagian dari proses pembentukan Indonesia itu sampai sekarang. Saya lanjutkan, adik-adik. Atau barangkali saya penggal dulu, ada yang ingin menanggapi, adik-adik? Ini ada di kolom chat, Kak Wid. Ya. Selain kondisi geografis, tetapi juga karena hasil rempah-rempah tadi dari Dek Maria. Ya.
Mbak Safika. Kemudian, oh iya, ya, perbedaan kondisi alam. Bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah, sementara presiden di Eropa sangat terbatas. Ya. Kemudian ini ada kuisnya nggak nih Kak? Oke, Anitia Fitriani. ini ada pertanyaan untuk kuis. Sebenarnya saya belum menyiapkan untuk kuis karena keterbatasan waktu. Ada sebetulnya, termasuk aplikasinya. Belum saya siapkan. Justru saya berkesempatan untuk adik-adik barangkali ada yang bertanya. Ya. Jadi pemantik awal saya kira ini banyak sekali untuk kesempatan adik-adik bertanya. Tadi saya sudah melontarkan sebenarnya. Mengapa aksara kok menjadi pembatas antara zaman praaksara atau zaman prasejarah ke sejarah misalnya itu. Atau barangkali adik-adik bisa memberikan jawaban. Mengapa kok aksara atau huruf yang menjadi indikator bahwa suatu masyarakat masuk ke zaman baru, zaman yang lebih maju. Mungkin ada yang bisa menjawab, bisa ditulis di chat room, mungkin bisa, atau bisa raise hand. Oke, adik-adik boleh menjawab, diberi kesempatan. Pertanyaan tadi berkaitan dengan oke. Silakan yang mau langsung present, silakan. Nanti. Kalau saya lihat di soal-soal OSN itu ada yang menanyakan hal seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan jebakan. Karena kata kuncinya tidak dipahami tentang penemuan-penemuan mana itu penemuan praaksara, mana itu penemuan sejarah. Karena kadang-kadang karena tidak paham itu selalu over salah paham gitu ya, salah paham. Yang namanya praaksara itu kan tidak ada peninggalan tertulis. Jadi ciri khas peninggalan fakta praaksara itu tidak ada tertulis. Misalnya tidak ada ditemukan prasasti pada masa praaksara, itu berarti bukan masa praaksara. Jadi semua temuan tertulis, fragmen-fragmen fakta sejarah ketika sudah tertulis itu berarti bukan di masa prasejarah. Semua temuan-temuan tertulis itu di masa sejarah. Pertanyaannya, mengapa huruf atau aksara itu menjadi pembatas bahwa sebuah masyarakat masuk ke zaman baru atau zaman modern atau zaman sejarah. Barangkali ada yang bisa memberikan jawaban, adik-adik. Meskipun ini keluarnya konteksnya tidak di masa penjajahan ya, tapi nggak apa-apa. Karena ini saya ingin tahu pemahaman adik-adik berkaitan dengan materi saya dari awal. Maka mungkin bisa raise hand. Oh ya ada Mbak Farsi Aditya ya Pak Soga. Ada yang raise hand, silakan. Dari SMPN 1 Lebak ya. Nah, ini Silakan. sesuai urut Kak Farel, Farel dulu. Oke, silakan. Karena menurut saya ditemukannya tulisan juga menjadi perlambang bahwa suatu negara sudah mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, mengapa huruf? Mengapa huruf? Karena Mengapa? Ya. Jadi itu masih masuk di pertanyaan. Masuk di pertanyaan. Mengapa sebuah bangsa atau negara itu dibatasi oleh huruf sebagai pembatas antara bahwa suatu negara atau bangsa itu masih primitif atau sudah masuk zaman sejarah. Mengapa kok menggunakan huruf? Tidak bangunan misalnya. Karena Tidak. huruf lebih mudah dipahami oleh masyarakat modern yang akan datang. Lebih mudah dipahami. Oke. Ya. Mungkin masih ada yang lain, mungkin bisa melengkapi. Huruf Oke, terima kasih bisa lebih.
Silakan raise hand dulu. Siapa yang mau coba ini? Sambil baca di chat. Di Stesa. Silakan yang raise hand bisa kenalan, kemudian dari mana bisa biar nanti teman-teman yang lain bisa kenal. Di Stesa, Silakan, silakan. adik-adik. Ya. Selamat sore, perkenalkan saya Stella Shirley dari SMPN 2 Sambas, Kalimantan ya, Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, oke. Karena aksara merupakan hasil kebudayaan manusia, sehingga fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dengan kelompok manusia yang telah mengenal tulisan. Biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu tertulis, yaitu prasasti dan naskah-naskah kuno. Maka dari catatan tertulis itulah kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Sehingga dengan penemuan aksara kita dapat mengetahui suatu peradaban. Dan maka disebutlah aksara sebagai pembatas dari sebuah zaman ke zaman tertentu. Oke, terima kasih. Di situ ada alat komunikasi ya, ada kata kuncinya alat komunikasi. Pak Suga mungkin satu lagi Pak Suga sebagai pembanding satu supaya lagi. nanti Silakan. Bentar, ini deh. Anissa Fitriani misalnya. Nah, Anissa Fitriani, silakan deh. Oke, belum ketemu. Dek Maria. Oke, Dek Maria silakan. Boleh buka open mic-nya. Selamat sore, saya Maria dari SMP Patra Dharma 1 Balikpapan. Jadi alasannya adalah karena tulisan menandai berakhirnya masa praksara, masa ketika manusia belum mengenal tulisan, dan menandai berawalnya masa sejarah atau masa ketika manusia sudah mengenal tulisan. Itu sekian menurut saya. Oke, adik-adik. Saya membahas lebih mendalam. Ya, nanti pertanyaan saya barangkali pertanyaan sederhana. Sebetulnya huruf itu kan untuk sebagai lambang bunyi. Jadi huruf itu adalah lambang bunyi. A, bunyi A, nah, itu bagi orang Latin ya, yang kita menggunakan huruf Latin itu, ya kodenya itu seperti A biasa itu, huruf besar atau huruf kecil yang disepakati bahwa itu A. Kalau orang Jawa itu kan ada hono, coro, kodoto, sawolo, dan seterusnya. Itu adalah huruf atau lambang-lambang bunyi. Jadi huruf itu adalah lambang bunyi. Lambang bunyi itu sebetulnya setiap kelompok masyarakat itu berbeda-beda. Jadi orang Yunani punya sendiri, orang-orang Jawa punya sendiri, ya, kemudian juga orang Latin punya sendiri. Sebetulnya yang namanya lambang bunyi itu adalah kata kuncinya kesepakatan. Ya, kata kuncinya adalah kesepakatan. Ketika orang sudah memberi lambang kesepakatan bersama, itu artinya harus ada konsistensi. Ya. Jadi kata kuncinya itu adalah kesepakatan. Sebuah masyarakat yang primitif itu belum bisa membuat kesepakatan-kesepakatan, apalagi sampai ke lambang bunyi. Di masyarakat modern sekarang ini, kata kuncinya adalah kesepakatan. Jadi kata kuncinya ini adalah kesepakatan. Mengapa orang Jawa menggunakan O itu dengan huruf Ho? Ya, huruf Ho itu barangkali nanti bisa melihat. Itu karena orang Jawa menyepakati bahwa lambang huruf O atau Ho itu ya bentuknya seperti itu. Berbeda dengan bahasa Latin atau huruf Latin. Ya, A misalnya A. Itu disepakatinya begitu.
ketika masyarakat itu sudah punya kesepakatan bersama sebagai alat komunikasi, itu sebetulnya masyarakat itu sudah ada kesepahaman atas dasar kognitif dan sosial. Di masyarakat modern kata-kata kuncinya sama, kesepakatan. Seandainya saya bawa sepeda motor, kemudian dari Jawa Tengah, dari Wonogiri, sampai ke Jakarta. Kemudian sepeda motor saya bannya tiba-tiba meletus atau bocor dan sebagainya. Terpaksa harus ganti ban. Apakah saya juga menggunakan roda yang ukurannya sama, kira-kira dari yang saya pakai dari sini sampai ke Jakarta? Saya kira spare part dari alat-alat canggih itu sebenarnya kesepakatan. Dengan merek yang sama di Jepang dan di Wonogiri, ya harus sama, harus sepakat bahwa itu harus digunakan. Kesepakatannya sangat luas, tidak hanya lokalitas di Jawa atau di Sunda atau di Madura atau di mana. Kalau huruf Jawa, kesepakatannya hanya Jawa. Ya. Nanti ketika sudah modern, kesepakatan itu semakin luas. Mengapa kita menggunakan huruf Latin? Ya karena kita sudah menyepakati bahwa itu alat kita untuk komunikasi. Maka huruf mengapa dijadikan sebagai pembatas? Karena huruf itu lambang dari kesepakatan bersama atas hal-hal yang membuat orang bisa komunikasi. Kesepakatan. Kalau kita belajar tentang aplikasi, itu sebenarnya kita belajar tentang kesepakatan-kesepakatan. Kalau kita belajar tentang berbagai alat-alat canggih yang kita gunakan sekarang itu sebenarnya hanya kesepakatan-kesepakatan. Seandainya kita tidak sepakat terhadap alat-alat ukuran-ukuran dan sebagainya, maka saya bawa sepeda motor dari Wonogiri ke sana, ukurannya tidak ada yang pas. Karena ketika membuat sepeda, barangkali saya membuat ukuran sendiri, di Jakarta sendiri, di mana-mana sendiri-sendiri. Tidak ada komunikasi, tidak ada. Kata-kata kuncinya adalah kesepakatan di dalam komunikasi. Maka manusia modern itu semakin luas kesepakatannya, maka di situ ada persamaan-persamaan yang dibangun. Saya kira ini jawaban saya. Jadi mengapa huruf itu dijadikan sebagai pembatas, karena di situ ada nilai-nilai kognitif yang tinggi, nilai-nilai sosial yang tinggi, dan banyak norma ketika orang mengenali huruf itu. Karena itu bentuk kesepakatan yang tidak bisa ditolerir. Kesepakatan yang tidak bisa ditolerir. Seandainya saya mengubah bentuk huruf A itu menjadi bentuk lain, orang lain tidak akan membaca itu A. Seandainya huruf Latin A itu mungkin saya buat berbeda, kalau tidak disepakati maka nanti akan tidak berbunyi A. Dan orang lain tidak akan menyepakati bahwa itu huruf A. Contohnya seperti itu. Terima kasih adik-adik sudah memberikan jawaban. Ini kuis manual saya, barangkali bisa, paling tidak adik-adik bisa mengungkapkan itu. Mungkin ada jawaban yang lain atau tanggapan dari apa yang saya sampaikan, adik-adik? Tentang materi kita. Saya bacakan di respon ya, Kak Wid. Oh iya. Karena setiap huruf yang bertulis menandakan perbedaan atau karakteristik setiap negara maupun lingkungan daerah dari huruf-huruf yang ditulis. Kemudian huruf merupakan alat komunikasi dan lambang kesepakatan. Pada masa praksara, manusia purba belum mengenal apa itu kesepakatan. Sedangkan saat ini mulai mengenal tulisan, maka terjadilah kesepakatan sebagai alat komunikasi individu. Dari adik Gabriel Seruni sampai Delanggu, Jawa Tengah. Mungkin itu dulu, Kak. Oke, terima kasih. Ya. Sebagai penanda berakhirnya masa praksara ketika manusia sudah mengenal tulisan. Oke, itu dulu, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik. Jadi mengapa aksara dijadikan sebagai pembatas suatu masyarakat masuk masa
kelas sejarah menuju sejarah itu karena aksara atau huruf itu adalah simbol bahasa yang disepakati bersama. Ya, kata kuncinya adalah disepakati bersama. Sepanjang masyarakat itu tidak sepakat, maka tidak akan terjadi komunikasi yang permanen. Sehingga dalam kurun waktu sekarang pun kita harus sepakat dengan pihak-pihak lain supaya kita lebih cepat maju. Misalnya dalam menentukan bahasa internasional. Kita sepakat menggunakan bahasa Inggris. Loh, mengapa kok bahasa Inggris? Ya karena nanti berkaitan dengan materi kita. Negara Inggris lah yang paling banyak menguasai wilayah di dunia. Hampir semua wilayah kepulauan pulau-pulau bangsa-bangsa di dunia tertancap bendera Inggris. Dan yang lebih hebatnya, di mana bangsa Inggris atau orang-orang bangsa Inggris itu bertempat tinggal di sana, terjadi komunikasi. Sehingga jejak bahasa itu tertinggal di tempat di mana dia pernah berkuasa atau tinggal. Ini kehebatannya. Negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa Inggris, di situ masyarakatnya bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau di Asia Tenggara misalnya Malaysia, ya, Singapura, Brunei, dan seterusnya, itu menjadi bahasa kedua. Di India misalnya, itu bahasa Inggris menjadi bahasa kedua. Sementara tidak terjadi di Indonesia. Mengapa? Generasi kakek-kakek kita tidak banyak yang bisa berbahasa Belanda, padahal kurun waktu penjajahannya beratus-ratus tahun. Apalagi sampai generasi kita. Jarang yang bisa komunikasi dengan bahasa Belanda. Padahal itu kita berkomunikasi dengan Belanda dari sisi penjajahan itu sudah lama. Tapi kalau di Inggris, ini tentu berkaitan dengan karakteristik bangsa-bangsa itu. Seperti apa bahasa Inggris, seperti apa bahasa Belanda, seperti apa Jerman, seperti apa Portugis. Ya. Portugis itu sangat berbeda lagi. Ya. Kalau daerah-daerah yang dijajah Portugis justru diportugiskan, gitu ya, diportugiskan. Tidak hanya bahasanya, bahkan nanti perilakunya seperti orang-orang Portugis, namanya, gitu ya. Nama-nama di Timor Leste, barangkali adik-adik mengenal, di sana kan nama-nama Portugis banyak. Karena memang bangsa Portugis ketika menjajah itu ya wilayah yang diduduki diportugiskan. Ya. Kalau bangsa Inggris dijadikan partner. Jadi kalau berpartner itu kalau tidak bisa berbahasa kan tidak jalan. Maka bagaimana orang lain bisa berbahasa Inggris? Mengapa Belanda tidak begitu? Nah, ini pertanyaan. Mengapa Belanda tidak menerapkan penjajahan seperti layaknya Inggris atau bangsa-bangsa Eropa lain? Ini berkaitan juga dengan kedatangan bangsa Barat. Mengapa bangsa Belanda atau bahasa Belanda tidak dijadikan sebagai bahasa kedua atau bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, padahal bangsa Belanda menjajah dalam kurun waktu ratusan tahun. Mungkin ada yang bisa menanggapi, mengapa bahasa Belanda tidak mengakar kuat di Indonesia? Meskipun memang kita ada kata-kata yang tanpa kita sadari itu serapan dari bahasa Belanda. Tetapi mengapa kita jarang yang bisa berbahasa Belanda ya, seperti kita berbahasa Inggris? Mungkin adik-adik bisa menjawab sebelum saya melanjutkan materi. Sebagai pemantik saja, nanti kita akan mengenal Belanda ini, penjajah Belanda ini. Mungkin adik-adik bisa memberikan tanggapan, bisa raise hand sebelum kita masuk ke materi kita. Mungkin ini diskusi kita yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke, ya. Oke. Mungkin satu menangkap ya Kak ya? Cukup satu menangkap ya Kak? Ya, satu saja. Untuk Oke, masuk ke silakan. materi kita. Untuk Kawit, untuk reminder,
Kita masih ada waktu 2 menit. Oke. Oke, ini sudah ada di kolom chat. Siapa yang mau langsung menyampaikan? Diberi kesempatan. Mbak Waktu Wati saja. Puspita ya, dari SMPN 1 Dayak Luhur. Karena Atas Belanda nama? tidak menyebarkan budaya dan bahasa. Para pasukan kolonial disebut tidak tertarik menyebarkan budaya hingga bahasa mereka ke pribumi. Pasalnya Belanda kala itu disebut hanya mencari keuntungan dengan mengambil rempah-rempah dari tanah Indonesia. Ada lagi dari Sulang Fahri, karena Belanda tidak tertarik menyebar ya, hampir sama ya. Adanya perseteruan bangsa Indonesia dengan Belanda dan nenek moyang tidak mengajarkan bahasa Belanda. Ini sebagai bahan saya untuk menyampaikan berikutnya. Nanti kaitannya dengan karakteristik bangsa-bangsa Eropa, di mana nanti background kesejarahan dan situasi-situasi kenegaraan itu nanti akan berpengaruh terhadap politik penjajahan di Nusantara, termasuk Belanda. Dan nanti saya akan jawab sebelum saya lanjutkan beberapa saja, sekilas saja. Jadi adik-adik, saya lanjutkan sebentar saja sekilas. Jadi mengapa bangsa Barat datang Indonesia itu karena tadi ada jalur yang terputus perdagangan masa kolonial, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan penguasa waktu itu, yaitu di masa kekhalifahan Utsmaniyah, di mana dengan dikuasainya Konstantinopel maka jalur perdagangan ke Eropa terputus. Maka ini orang-orang Barat berupaya untuk menuju ke wilayah timur, mencari barang-barang dagangan yang pernah dipakai sehari-hari di Eropa. Ketika sudah tidak ada, maka harus menemukan. Salah satunya ini. Kemudian berikutnya, tepat saja saya sampaikan, ini karena adanya penjelajahan samudera. Dengan ditemukannya berbagai ilmu pengetahuan, maka nanti banyak sekali penjelajah samudera yang ingin melihat dunia itu lebih luas. Ada apa di luar sana, di negeri lain? Ada bangsa Spanyol, ya. Nanti secara detail adik-adik bisa membaca. Bisa. Kemudian ada bangsa Portugis, ya, ada nanti bangsa Inggris, ada bangsa Belanda dan seterusnya. Para pelancong dan juga para penjelajah ini nanti akan mengenali daerah-daerah tujuan untuk dijadikan sebagai referensi bagi bangsanya, bagi negaranya untuk nanti bertindak salah satunya. Karena nanti ada motif lain mengapa bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, yaitu tentu kita melihat dulu ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu nanti pembatasnya pada masa revolusi industri. Jadi pada masa revolusi industri itu menjadi pembatas pembeda antara imperialisme kuno dan imperialisme modern, atau penjajahan kuno dan penjajahan modern. Penjajahan kuno itu masa-masa awal penjajahan, itu latar belakangnya ada 3G yang kita kenal. Ada gold, gospel, ada glory. Jadi ingin mencari kekayaan, kemudian ingin gospel itu lebih ke menyebarkan agama, dan glory itu ingin memperoleh kejayaan. Di mana orang-orang Eropa memiliki prinsip semakin kaya maka semakin nasionalis. Kemudian juga upaya untuk menyebarkan agama yang dimiliki, agama Kristen, dan juga ingin memperoleh kejayaan melalui seberapa banyak negara atau wilayah yang dikuasai oleh bangsa Eropa. Jadi nasionalisme di Eropa itu terbentuk karena semakin kaya, semakin jaya, semakin menyebarkan agama semakin luas, maka dianggap itu sebagai sumber nasionalisme. Kemudian setelah revolusi industri pada abad 18-19 di Inggris terjadi perubahan besar dalam cara berproduksi, maka muncul mesin-mesin pemintal benang yang cepat, pakaian juga semakin cepat diproduksi, nanti akan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial. Maka nanti akan ada pemikiran baru yang dikenal sebagai pembatas imperialisme atau penjajahan modern baru, di
di mana di situ nanti tempat jajahan itu dijadikan sebagai sumber bahan untuk industrinya. Tempat jajahan adalah sumber bahan. Tempat jajahan adalah sebagai tempat industri karena lebih murah bahannya, lebih murah ongkos produksinya. Kemudian juga untuk tempat pemasaran. Ini ciri khasnya. Oke, nanti muncul pelayaran-pelayaran dari berbagai daerah itu. Ini ada rutenya, adik-adik bisa memahami, ya. Kemudian nanti ada apa saja yang dilakukan oleh penjajah itu rata-rata ya karena di bidang ekonomi. Baik itu Portugis atau Portugal, kemudian Inggris, Prancis, kemudian Belanda, semua motifnya adalah ke ekonomi. Ya, kemudian nanti muncul kelompok-kelompok dagang, ya. Inggris ada EEC, nanti ada VOC, Belanda dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti bidang sosial, bidang budaya dan seterusnya. Ini penjajah akan mewarnai, ya, akan mewarnai dari daya jajah. Kemudian nanti ke kebijakan-kebijakan kolonial. Nanti akan berdampak pada situasi di mana rakyat atau bangsa kita akan melakukan perlawanan-perlawanan. Maka nanti setiap daerah akan memiliki perbedaan-perbedaan di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan bangsa ini. Itu karena motifnya ekonomi ada, motifnya budaya ada, motif ideologi ada. Ya, ini secara cepat saja saya sampaikan, adik-adik nanti bisa mengeksplor di media sosial atau di buku atau di narasumber yang lain. Ya. Jadi dampak dari kehadiran bangsa Barat ini nanti akan berpengaruh terhadap struktur masyarakat Indonesia, terhadap budaya, terhadap sosial dan seterusnya, sampai nanti terjadi perlawanan-perlawanan di daerah. Ya. Karena merasa bahwa ini ada pihak lain yang hadir yang tidak sesuai dengan situasi di Indonesia. Pertama lagi tadi masalah Belanda di bawah VOC sangat berat. Nanti di situ masyarakat kita ya secara perlahan akan menggalang kekuatan dan melakukan perlawanan. Misalnya ini perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajah. Saya kira ini adik-adik yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau waktunya memungkinkan banyak sekali. Saya hanya sampaikan itu sebagai pemantik saja supaya adik-adik bisa belajar lebih mendalam, menggunakan struktur yang jelas untuk mendalami materi. Jangan sepotong-sepotong. Belajar sejarah itu harus dari global dulu. Kemudian nanti setelah memahami materi global, nanti mulai meruncing ya, sampai hal detail. Sehingga kita akan memahami persoalan itu secara utuh. Karena ada hubungan kausalitas ya, antar peristiwa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada yang kurang pas barangkali ya, karena terbatasnya waktu dan banyaknya materi, tidak bisa mungkin saya sampaikan secara utuh, secara detail, hanya kerangkanya saja supaya adik-adik nanti bisa mengeksplor bahwa materi OSN untuk IPS itu menggunakan cara berpikir yang tingkat tinggi, ya, menghubungkan fakta, data itu untuk alat analisis. Jadi tidak bisa dipisah-pisah, ya, tidak bisa dipisah-pisah sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, tidak bisa. Nanti itu rangkaian yang utuh, hanya nanti ketika numerasi mungkin background-nya materi sejarah dan seterusnya. Nanti bisa ditanya jawab jika ada waktu. Kalau tidak, saya kira sepenuhnya saya serahkan untuk Pak Sugeng untuk mengatur waktu. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sementara saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Witono atas ilmu yang disampaikan, luar biasa. Daging semua ya adik-adik. Nanti boleh Kak Wit nanti link PPT-nya, bahan PPT-nya di share ke kami, nanti akan kami tempelkan di materi yang lain bersama sumber yang lain di link SID. Begitu. Oke, siap Pak Sugeng. Oke, terima kasih Pak Witono sudah mau bergabung dengan kami, dengan adik-adik di seluruh Indonesia. Maaf sekali karena hari ini memang luar biasa ujiannya.
meskipun begitu, saya lihat adik-adik interaksinya sangat luar biasa. Tadi yang ngisi link di Padlet juga banyak. Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Witono selaku narasumber sejauh mana adik-adik memahami tentang sejarah ini dan bagaimana nanti silakan nanti Kak Wit bisa berinteraksi lebih lanjut di grup atau di media yang lain atau nanti akan ada kita buat di pertemuan yang kedua. Baiklah adik-adik, terima kasih atas waktunya dan Pak Wit terutama apresiasi yang luar biasa atas sharing ilmu yang begitu bermanfaat. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan ini dengan kebaikan yang jauh lebih banyak dan lebih baik. Amin, amin. Terima Baik kasih, adik-adik, Pak terima Sugeng. kasih. Oke, baik adik-adik, Pak Wit, akhirnya kita sampai di ujung waktu dan akhirnya kita harus berpisah. Terima kasih dan insya Allah kita akan ketemu lagi hari besok, hari Rabu, tepat jam 15.30 kembali. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan, kami berdua dan seluruh panitia mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.